Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini sudah banyak yang masuk. Walaupun pembelajarannya daring, tetapi kita harus tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Safa Aulia untuk menyiapkan terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Safa Aulia. Nah, untuk lebih semangatnya lagi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan bagaimana cara mensyukurinya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah menganalisis gerak tari, peserta didik dapat memeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Tari pada pembelajaran hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang gerak kuat dan lemah tangan saat menari. Nah, sekarang coba perhatikan videonya ya. Pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya ukuran fisik yang meliputi berat badan, tinggi badan, dan bentuk badan. Sedangkan perkembangan itu ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Tinggi badan dan berat badan Udin bertambah. Tinggi badan dan berat badan Udin bertambah. Betul sekali Mbak Safa ya. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini apa? Ketika bayi, Udin kesulitan memegang botol susu. Namun sekarang Udin sudah mahir menggunakan sendok dan garpu saat makan. Iya, ketika bayi, Udin kesulitan memegang botol susu, namun sekarang Udin sudah mahir menggunakan sendok dan garpu saat makan. Sekarang, buat kesimpulan berdasarkan kedua gambar tersebut. Udin mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Iya, betul. Udin mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kalian juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Iya, kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketika masih bayi, apakah baju yang kalian pakai ketika bayi masih muat? Tentu saja tidak, karena kalian sekarang sudah besar, sekarang kalian sudah berkembang, kalian sudah tumbuh menjadi anak yang lebih besar. Sekarang coba kalian mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua kalian di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, sebelum melakukan wawancara, kalian tulis terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Coba Mbak Aulia, dibacakan daftar pertanyaan yang Mbak Safa Aulia ingin tanyakan kepada orang tua Mbak Safa Aulia. Berapa berat badan saya saat lahir?
Berapa tinggi badan saya saat lahir? Usia berapa saya bisa tengkurap? Usia berapa saya bisa berjalan? Usia berapa saya bisa berbicara? Jadi manusia sebagai makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kekuatan tangan juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Ya, coba sekarang tangannya dikedepankan. Kalian umpamakan kalian sedang mendorong meja yang berat. Ya, sekarang coba kalian bandingkan dengan gerakan yang lemah. Gerakan orang sedang memegang kapas. Nah, mari kita mencoba gerakan kuat dan gerakan lemah dalam suatu tarian. Gerakan yang pertama, coba kalian angkat tangan ke atas, angkat tangan kalian ke atas. Angkat dengan kuat seperti kalian sedang mengangkat beban yang berat. Kemudian, gerakan yang kedua, tangan ke atas, kemudian turunkan secara perlahan sambil jari-jari tangan ini kalian gerakkan seperti menirukan gerakan hujan turun. Nah, sekarang gerakan ketiga, silakan kalian rentangkan tangan, kemudian perlahan-lahan kalian bengkokkan sehingga menjadi huruf U. Kemudian ya, bagus. Kemudian gerakan keempat, kalian putarkan secara perlahan-lahan. Putar. Gerakan kelima, silakan kalian dorong. Seperti tadi ya. Ya. Kemudian gerakan yang keenam adalah kalian bertepuk tangan. Silakan bertepuk tangan yang kuat. Silakan. Ya, badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan, ribuan, bahkan sekarang puluh ribuan. Nah, mari kita mempelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Sini ada 2653 ditambah 3402. Kita perlu mengurutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, kemudian kita baru bisa menjumlahkan dari yang paling belakang. 3 ditambah 2. 5 ditambah 0. 5. 6 ditambah 4. 10 itu kita tulis 0-nya, kemudian 1-nya kita simpan di atasnya 2 ini ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, betul sekali. Sehingga hasilnya adalah 6055. Saatnya diskusi kelompok. Ya, silahkan kalian berdiskusi bersama dengan teman sekelompok kalian masing-masing.
Kelompoknya masih seperti yang kemarin. Berdasarkan pengalamanmu berlatih menari, diskusikan bersama dengan teman sekelompokmu. Gerakan mana yang termasuk gerakan kuat dan gerakan mana yang termasuk gerakan lemah dari tangan. Silakan Bu Guru beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan bersama dengan teman sekelompokmu melalui grup WA. Nah, saatnya presentasi. Silahkan salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Gerakan pertama, gerakan kuat. Gerakan kedua, gerakan lemah. Gerakan ketiga, gerakan lemah. Gerakan keempat, gerakan lemah. Gerakan kelima, gerakan kuat. Gerakan keenam, gerakan kuat. Ya, bagus sekali. Betul sekali jawabannya. Nah, saatnya mengerjakan evaluasi. Untuk soal evaluasi ini nanti Bu Guru kirimkan melalui grup WA. Jawabannya bisa dikirim WA Guru. Kita sudah mempelajari tentang apa ya? Tumbuhan dan perkembangan. Tentang apa ya tadi ya? Kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian tadi yang gerakan itu tadi gerakan apa dan gerakan apa ya? Ada gerakan lemah dan kuat. Gerakan kuat dan gerakan lemah pada tangan ya. Kemudian kita juga tadi sudah mempelajari tentang penjumlahan. Ya, di sini ada rangkuman. Silahkan kalian tulis rangkumannya di buku catatan, di buku tematik. Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apa ada materi yang belum dipahami? Sudah dipahami semuanya ya. Untuk pembelajaran besok, tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Jadi tugas kalian di rumah adalah kalian melakukan wawancara kepada kedua orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian dari kecil sampai saat ini. Pertanyaannya sudah kalian buat tadi, tinggal kalian melakukan wawancara, kemudian besok kita akan berlatih menulis cerita hasil wawancara. Kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul dulu. Gundul-gundul pacul, pacul, gembeleng, nyuwak, kol-kol, gembel dengan negeri segan kita bisa apa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Safa Aulia untuk menyiapkan berdoa. Gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Hari ini kalian semangat-semangat, kalian antusias sekali. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.